a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya dengan saya rekan sahabatku Heri Herdiansyah. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia terhadap Lingga Buana Sumedang ya. Mudah-mudahan Lingga Buana Sumedang bisa banyak dikenal oleh orang-orang banyak tentunya. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel Lingga Buana, selamat bergabung dan selamat datang. Dan jangan lupa juga ya, tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan tekan juga ya tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan share juga ke teman kalian agar Lingga Buana bisa lebih banyak dikenal. Nah, rekan sahabatku, diperlihatkan yaitu 4 silsilah keturunan Sakawayana. Nah, di sini dimulai dari Prabu Nusia Mulya atau Prabu Haris Maung atau Prabu Rangga Mulya Surya Kancana, atau juga disebut dengan Prabu Siliwangi Panuntung. Beliau menikah dengan Nyai Raden Ratna Gumilang yang berputra satu, yaitu Raden Aji Mantri atau Raden Keling Sakawayana. Raden Keling Sakawayana menikah dengan Nyai Raden Angkong Larang dan berputra 6 orang, yaitu 1. Santowan Kandang Serang yang menikah dengan Nyai Raden Ampun Ayu Ajeng Jawista. Beliau mempunyai 3 putra, yaitu Tanduran Sawita atau Kiai Perlaya, yang kedua Mbah Gede atau Kiai Singamanggala, dan yang ketiga adalah Mbah Tumu atau Kiai Tanu Jiwa yang berputra 1, yaitu Raden Mertakara. Menurut cerita negara Pajajaran, Raden Wijaja Kusuma pada tahun 1859 Masehi, ketiga orang putra Santowan Kandang Serang itu pernah ditugaskan oleh kompeni untuk mencari para pekerja di Sumedang, serta langsung memimpin para pekerja itu untuk membuka hutan-hutan belantara di daerah sekitar Batavia atau bisa dikenal dengan Jakarta dan Bogor, yang akan dijadikan pemukiman. Kemudian membangun kampung-kampung di antaranya Bidara Cina, Bantar Jati atau Kampung Baru, dan Cipinang. Dalam kegiatan proyek ini, ketiga orang kakak beradik itu pernah ditugaskan untuk ketiga kalinya mencari pekerja ke Sumedang. Dalam perjalanan di tengah hutan bekas hutan Pajajaran, mereka mendapat musibah kekurangan makanan, dan saat mencari makanan di dekat mata air Sungai Ciluwer yang ada di hutan itu, Tanduran Sawita berpisah dengan kedua adiknya dan seterusnya raib atau menghilang tanpa diketemukan lagi. Mungkin dari jejak itulah beliau dikenal Kiai Perlaya. Kedua adiknya kemudian kembali ke Batavia dan menetap di sana. Dan anak yang kedua dari Raden Aji Mantri, yaitu Santowan Sawana Buana, yang menikah dengan Nyai Raden Ampun Ayu Ajeng Wanisah. Beliau berputra, yaitu Tanduran Mataram, dan Tanduran Mataram berputra Kiria Manggala, dan Kiria Manggala berputra Darmanggala, sedangkan Darmanggala berputra Antamanggala, dan Antamanggala berputra
Wangsa Manggal, dan Wangsa Manggal berputra Akmal Sutamanggal, dan Akmal Sutamanggal berputra yaitu 3 orang. Yang ke-1 Dipawangsa, dan Dipawangsa pun berputra yaitu 4 orang. Yang ke-1 Wangsa Dinata atau kepala desa Serang yang pertama, dan Wangsa Dinata berputra 9 orang yaitu Jambah yang mengurus barang-barang pusaka Sakawayana saat ini. Putra yang kedua Emme, putra yang ketiga Ele, putra yang keempat Taim atau Tahir, putra yang kelima Muhi, dan putra yang keenam Emad, dan putra yang ketujuh Acah, dan putra yang kedelapan Irod, dan yang bungsu adalah Wiranta. Dari yang 9 orang ini, kecuali Muhi dan Emad, semuanya menurunkan keturunan di Serang, Malangbong, Ciberem, Cisalak, dan Com. Sedangkan putra yang kedua Dipawangsa yaitu Oneng, beliau tidak berputra. Dan putra yang ketiga ialah Haji Said yang menikah dengan ia, yang berputra 6 orang, yaitu putra ke-1 Ago, kedua Encen, ketiga Uik, keempat Haji Ai, kelima Habib, dan keenam adalah Tirta. Semuanya menurunkan keturunan di Serang, Malangbong, Cimalaka, dan Marga Mulia. Dan putra yang keempat Dipawangsa adalah Ajib atau Engkung. Beliau menikah dengan Oweh, berputra Ningsih, yang menikah dengan Pangeran Surya Kusuma Adinata atau Pangeran Sugih, yaitu Bupati Sumedang yang memerintah pada tahun 1835 sampai 1882 Masehi. Beliau berputra Nyai Raden Domas, dan Nyai Raden Domas berputra 3, yaitu Raden Aom Bajaji, yang kedua Raden Sule yang di Bandung, dan yang ketiga adalah Nyai Raden Emek. Dan anak yang kedua dari Akmal Sutamanggal yaitu Sawita. Beliau menikah dengan Sawijah atau mantan istri Mas Jiwaparana dari Pawenang Wado. Beliau berputra Jibah. Beliau menulis buku Sakawayana yang pada tahun 1841 Masehi dan tinggal di Tunum Serang. Dan anak yang ketiga Akmal Sutamanggal yaitu Kasjan, dikenal dengan sebutan Bapak Olot, dan beliau mempunyai putra 4 orang. Yang ke-1 adalah Endem, menikah dengan Haji Asyik dan berputra 7 orang, yaitu Enis, Adun, Jana, Enang, Ada, Lantria, yang menikah dengan Rawu Agung dan Siti. Semuanya melahirkan keturunan di dusun Serang. Dan putra yang kedua Kasjan yaitu Iyah Sawiyah, dan putra yang ketiga adalah Haji Safei. Beliau menurunkan anak cucu di Narimbang, Kecamatan Conggeang. Dan yang keempat adalah Encih, anak Raden Aji Mantri. Yang ketiga adalah Santowan,
Pergong Jaya. Beliau menurunkan anak cucu di Taraju, Tasikmalaya. Yang keempat, anak Raden Aji Mantri ialah Santowan Jagabaya. Beliau menikah dengan Nyai Raden Ampun Ayu Ajeng Alisah dan mempunyai 4 putra, yaitu putra yang pertama adalah Mbah Bage, putra yang kedua adalah Mbah Singanurun atau Singakerta yang makamnya di Nangtung, Sumedang. Yang ketiga adalah Naya Manggala atau Naya Penggala. Beliau menikah dengan Tanduran Saka dan mempunyai putra 2 orang, yaitu putra yang pertama adalah Inaya Patra. Beliau menikah dengan Mbah Putri dan beliau mempunyai putra 2 orang. Putra yang pertama adalah Arjawayang atau Antarija. Beliau mempunyai putra yaitu Kiai Aris Surakarta atau Mbah Kidul, dan mempunyai putra yaitu Kiai Lukman Sandra Wisuta, dan berputra Raden Bahinan di Ciawi, Bogor. Dan Raden Bahinan mempunyai putra yaitu Raden Kanduruan Cakrayuda yang di Cimande. Dan Raden Kanduran memiliki putra yaitu Raden Entang, dan Raden Entang mempunyai putra yaitu Raden Antahan, dan Raden Antahan mempunyai putra yaitu Raden Hak Muhtar, dan Raden Hak Muhtar mempunyai putra yaitu Nyai Raden Maryah, dan Nyai Raden Maryah mempunyai putra yaitu Nyai Susi Letari yang di Bogor. Dan putra yang kedua Inaya Patra ialah Inaya Suta. Beliau mempunyai putra Patra Manggala, dan Patra Manggala berputra Naya Patra, dan Naya Patra berputra Arsayuda, dan Arsayuda berputra Manggala, dan Manggala berputra Nyimas di Pantar Keba, dan mempunyai putra ialah Inaya. Dan putra kedua Naya Manggala dengan Tanduran Saka adalah Nyimas Unggeng, dan Nyimas Unggeng mempunyai putra yaitu Naya, dan Naya mempunyai putra ialah Iyana Patra atau Jaga Satru di Sumedang. Dan anak yang keempat Santowan Jagabaya adalah Nyai Raden Ampun Pananjung. Beliau menikah dengan Susuhunan Mangkurat, dan beliau mempunyai anak yaitu Doberes, Nyai Raden Ayu, dan Nyai Raden Jili. Nah, seperti itulah 4 silsilah keturunan Sakawayana atau keturunan Raden Keling Sakawayana, yaitu Raden Aji Mantri. Mungkin kita penasaran dengan barang-barang pusaka peninggalan Sakawayana. Ternyata barang pusaka peninggalan Sakawayana jumlah semuanya ada 23. Pusaka yang pertama adalah Munding Bulu Hiris. Pusaka yang kedua adalah Kuda Bulu Landak
Pusaka yang ketiga adalah naskah dengan bahan pelapah lontar. Yang keempat, pusaka pedang Sakawayana. Yang kelima, pusaka pedang Damar Murug. Yang keenam, pusaka keris Sakawayana. Yang ketujuh adalah cupu hejo 7 lapis. Yang kedelapan adalah baju kere. Yang kesembilan adalah boeh larang. Yang kesepuluh adalah lantenan sabatekan. Yang kesebelas adalah sampin sarangka bitis. Yang ke-12 adalah cincin. Yang ke-13 adalah cilo-cilo. Yang ke-14 adalah kacip. Yang ke-15 adalah badawung basong. Yang ke-16 adalah umbul-umbul kadut. Yang ke-17 adalah bedug. Yang ke-18 adalah ramo atau kaki harimau. Yang ke-19 adalah itek Sakawayana. Yang ke-20 adalah kalapa sahulu. Yang ke-21 adalah cis. Yang ke-22 adalah tali roma. Yang ke-23 adalah jamang kere. Nah, peninggalan itulah yang ditinggalkan oleh Sakawayana. Barang-barang pusaka tersebut tercatat dalam buku Sakawayana, sebuah naskah hasil karya Jibah yang ditulis pada tahun 1841 Masehi. Jibah adalah putra dari pasangan suami istri Sawita dan Sawijah sebagaimana telah diceritakan di atas. Sebelum memasuki abad ke-19, kira-kira pada tahun 1890, Eyang mengurus barang-barang pusaka itu. Eyang Jambah, putra sulung Eyang Lurah Wangsa Dinata. Setelah beliau meninggal, kemudian diwariskan kepada putranya yang bernama Sarah. Dari Sarah diwariskan lagi kepada putranya yang bernama Nandang Basyar. Bertempatan di tanggal dusun Gajah Depak, Desa Galudra. Ketika buku ini selesai dikerjakan, penulis belum memeriksa kembali keberadaan barang pusaka tersebut. Setelah antara tahun 1980 sampai 1988 berkunjung ke rumah Nandang Basyar dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan bagi penulis buku sejarah leluhur Serang. Pantrangan atau petabuan. Setelah Raden Aci Mantri meninggal di Serang, kemudian muncul pantrangan-pantrangan yang kemungkinan pantrangan-pantrangan ini dikumandangkan oleh putra-putranya untuk diketahui dan dipatuhi oleh generasi selanjutnya. Isinya adalah sebagai berikut. Pantrangan yang pertama adalah orang Serang tidak boleh menyebut maung, tapi harus meong kepada salah satu jenis binatang buas yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan harimau. Hal ini mungkin sebagai suatu penghormatan terhadap leluhurnya yang bernama Prabu Harisemang, ayahanda Raden Aci Mantri, karena dalam nama tersebut terdapat kesamaan kata maung. Pantrangan yang kedua adalah hal yang sama juga. Orang Serang tidak boleh menyebut bangkong, tetapi harus angkong kepada salah satu jenis binatang yang dalam bahasa Indonesia disebut katak, suatu penghormatan terhadap Nyai Raden Angkong Larang, istrinya Raden Aci Mantri.
Pantangan yang ketiga adalah orang Serang tidak boleh mengambil apalagi merusak tanaman yang berada di Gunung Keling, terutama pohon kayu jati, kecuali pohon itu akan digunakan untuk kepentingan umum. Pantangan yang keempat, kepada siapa saja yang berada atau sedang berziarah di makam Sakawayana, tidak boleh bersiul, tidak boleh berkata kotor atau sombong, suaban, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Nah, seperti itulah rekan-rekan sejarah Sakawayana yang diterbitkan oleh Tutun Anwar Muhdahlan dan Ucang Sumardi. Mudah-mudahan kita semua mengambil hikmah dari buku Sakawayana atau sejarah leluhur Sakawayana. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun dari cara menyampaikan sejarah leluhur Serang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya berpamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.